Demo buruh ini dipicu oleh disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja yang menurut para pekerja lebih menguntungkan pengusaha dibandingkan buruh. Ketegangan ini yang disebut Marx sebagai konflik kelas adalah ciri utama masyarakat kapitalis. Bahwa ketegangan ini bukan hanya masalah individu, tetapi bagian dari sistem yang lebih besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Parikesit dengan NIM 07211133079. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan mengenai salah satu fenomena politik yang dianalisis menggunakan salah satu teori politik yang telah saya pilih, yaitu menggunakan teori konflik. Pada tahun 2021, Indonesia diwarnai dengan gelombang demonstrasi buruh yang menuntut kenaikan upah minimum. Salah satu aksi besar yang terjadi pada Oktober, di mana ribuan pekerja dari berbagai sektor turun ke jalan. Mereka memprotes kebijakan pemerintah terkait upah minimum yang dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan hidup mereka, terutama di tengah tekanan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Fenomena ini dapat dianalisis menggunakan teori konflik yang dikembangkan oleh Karl Marx. Demo buruh ini dipicu oleh disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja yang menurut para pekerja lebih menguntungkan pengusaha dibandingkan buruh. Mereka menilai kebijakan tersebut menekan hak-hak pekerja, termasuk dalam menetapkan upah minimum. Di sisi lain, pengusaha beralasan bahwa menaikkan upah di tengah pemulihan ekonomi pasca pandemi akan membebani biaya operasional mereka dan menghambat investasi. Pemerintah yang berperan sebagai mediator mencoba mempertahankan kebijakan yang dianggap dapat menarik investasi asing untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, sikap ini justru memunculkan ketegangan, karena buruh merasa kepentingan mereka tidak diutamakan. Aksi-aksi ini menjadi cerminan nyata dari konflik yang terus terjadi antara buruh, pengusaha, negara dalam konteks kapitalisme. Karl Marx, seorang filsuf dan ekonom, menjelaskan bahwa konflik antar kelompok dalam masyarakat adalah hal yang tidak dapat dihindari, terutama dalam sistem kapitalis. Ia membagi masyarakat kapitalis menjadi dua kelas utama. Yang pertama, borjuis, dan yang kedua, proletar. Borjuis adalah mereka yang memiliki alat produksi seperti pemilik perusahaan, investor, dan pengusaha besar. Sedangkan proletar adalah pekerja yang hanya memiliki tenaga mereka untuk dijual demi bertahan hidup. Menurut Marx, borjuis secara alami akan berusaha memaksimalkan keuntungan mereka. Salah satu cara untuk mencapai hal itu adalah dengan menekan biaya tenaga kerja, termasuk upah. Sebaliknya, proletar terus berjuang untuk mendapatkan hak mereka, seperti upah yang layak dan kondisi kerja yang lebih baik. Ketegangan ini yang disebut Marx sebagai konflik kelas adalah ciri utama masyarakat kapitalis. Demo buruh di Indonesia pada 2021 adalah contoh konkret dari konflik kelas yang dijelaskan Marx. Para pemilik modal atau kelas borjuis memiliki akses langsung ke kekuasaan ekonomi dan politik. Melalui asosiasi pengusaha dan lobby, mereka dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah, seperti penentuan formula upah minimum dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Sebaliknya, buruh sebagai kelas proletar harus menggunakan cara-cara kolektif seperti demonstrasi untuk memperjuangkan hak mereka. Mereka tidak memiliki akses langsung ke kekuasaan politik atau ekonomi yang setara dengan kelas borjuis. Dalam situasi seperti ini, Marx juga mengingatkan adanya kesadaran palsu, yaitu ketika buruh belum sepenuhnya memahami posisi mereka dalam struktur sosial dan kekuatan mereka untuk melakukan perubahan secara kolektif. Demo buruh pada tahun 2021 merupakan gambaran nyata dari ketimbangan kekuasaan dalam masyarakat kapitalis. Fenomena ini menunjukkan bagaimana konflik kelas tidak hanya menjadi isu ekonomi, tetapi juga isu politik yang melibatkan seluruh struktur sosial. Teori konflik kelas memberikan kita pemahaman bahwa ketegangan ini bukan hanya masalah individu, tetapi bagian dari sistem yang lebih besar. Untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, diperlukan kesadaran kolektif dan perubahan struktural. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah teori politik, yaitu Ibu Siti Aminah dan Pak Irfai, sudah meluangkan waktunya untuk menilai video penjelasan saya mengenai teori yang saya ambil untuk tugas ujian akhir semester mata kuliah teori politik saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.